Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Allah, itulah yang boleh kami persembahkan lewat ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini. Sebab kami mengakui bahwa anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami dan tak henti-hentinya Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu ya Allah Bapa di surga, sempurnakanlah sukacita kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menikmati lawatan-Mu dan kehadiran-Mu lewat firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami, menyapa kami pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menelaah firman Tuhan. Karena itu ya Allah Bapa di surga, hati kami siap untuk dicerahi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita lewat ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan dari kitab Amsal di pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-33. Amsal pasal yang pertama, ayat 29 hingga ayat yang ke-33. Kita mendengarkannya, beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang mengamalkan firman Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, di dalam kita melakukan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, doa dan harapan kami kiranya lawatan Tuhan sungguh boleh kita nikmati dan boleh kita rasakan, dan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya boleh kita ketahui dan boleh kita mendengarkan isi hatinya. Dan tentunya dengan kehadirannya setiap rumah tangga dan setiap anggota keluarga malam hari ini boleh terberkati oleh Tuhan. Amin. Sukacita kita pada malam hari ini di dalam kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat 29 hingga ayat yang ke-33. Tentunya ini adalah epistel kita untuk hari Minggu di tanggal 12 September 2021 atau di Minggu 15 setelah Trinitatis. Ini menjadi epistel untuk hari Minggu, dan sekarang di malam hari ini kita mendengarkannya sebagai khotbah dalam ibadah rumah tangga ini. Dan sebagai epistel untuk hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan mendengarkan tema untuk hari Minggu ini, dan menjadi tema juga untuk malam hari ini, berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus, merbisuk di bagasan Yesus. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku, semua kita merindukannya, semua kita menginginkan bagaimana kita boleh memperoleh dan mau menjadi orang yang berhikmat di dalam Yesus. Karena orang yang berhikmat pasti mampu dan sanggup menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidupnya. Dia akan kuat dan akan bijaksana di dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupannya. Karena tujuan daripada kitab Amsal sesungguhnya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang mampu bersikap adil, mampu bersikap baik, mampu bersikap jujur. Dan di dalam kejujuran, keadilan, dan kebaikan kita, tentunya semuanya itu dicerahi oleh hikmat, diawali oleh pengertian dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, karena di dalamnya kita takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat dan pengertian dan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Maka orang yang dipenuhi dengan pengertian, kecerdasan dan pengetahuan, dan di dalamnya takut akan Tuhan, maka dia boleh bersikap adil, baik, dan jujur di dalam kehidupannya. Tentunya orang yang bersikap seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, semua orang merindukannya. Dan pasti dia
ya menjadi orang kesukaan bagi siapapun dalam kehidupannya. Orang yang berhikmat tentunya adalah orang yang mampu memisahkan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang jahat. Dan orang yang berhikmat tentunya bukan hanya mampu memisahkan, tapi dia mampu memilih dan menghidupi yang baik dan yang benar itu. Maka dia secara otomatis bisa bersikap adil, baik, dan jujur. Dan tentunya semuanya itu adalah karena diawali dan dicerahi dengan takut akan Tuhan. Maka setiap anggota keluarga pada malam hari ini, jadilah pribadi orang-orang yang senantiasa haus dan mau rindu akan pengertian, pengetahuan, dan hikmat. Maka kamu akan boleh melewati, menghadapi, dan mengatasi setiap persoalan dan pergumulan yang terjadi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan sampai menjadi pribadi yang suka, yang mau membenci dan menolak teguran. Firman ini mengingatkan kita jangan menjadi pribadi yang menolak dan yang membenci teguran dan pengajaran. Tapi haruslah menjadi pribadi yang haus, yang rindu akan teguran, pengajaran, dan pengetahuan. Hanya orang yang berpengetahuan, hanya orang yang hidup dalam hikmatlah yang akan kuat dan akan lestari, mampu dan sanggup mengatasi persoalan dan pergumulan kehidupannya. Orang yang berhikmat akan serta-merta menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Maka seperti Salomo yang minta hikmat itu, maka berikut setelah Tuhan memberikan hikmat itu, maka berikut harta dan kekayaan yang lainnya serta-merta boleh dimiliki, bahkan kekuasaan. Dia tidak meminta kekayaan terlebih dahulu, tapi hikmat yang dia peroleh, pengetahuan dan pengalaman haruslah menjadi milik setiap orang. Karena dengan itulah dia mampu mengatasi persoalan dan pergumulan hidupnya. Firman Tuhan ini mengatakan, mengawalinya di ayat 29 hingga ayat yang ke-32 dikatakan di sana, bagaimana orang yang menolak teguran itu, yang membenci pengajaran, maka mereka menerima konsekuensi akibat dari penolakan dan kebencian mereka akan teguran itu. Mereka akhirnya memakan buah dari perbuatan mereka dan mereka kenyang dengan buah daripada rencana mereka. Sebab mereka tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Maka konsekuensinya dan akibat dari penolakan itu, dari kebebalannya dan kelalaiannya, mereka sendiri akan merasakannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hal seperti itu sering kita dengar, ya. Mungkin ke telinga kita pernah dikatakan itu, ya, nahubai doa susah. Ai holoi ma podani natorasu na tuai dang songonong ngulukunin. Di basic sekolah dang ngolo disuruh sekolah, dia cabut terus meninggalkan sekolahnya. Alan itu dibayar tuh halang ngulu ala ditodo tu talaga. Orang tuanya bercita-cita seperti nyanyian itu, ya. Marhui-hui peibana mengalului ngolu-ngolu tu dolo tutoruan. Lau pasi kolahnya na konedo sati bol tibona.
Adido iko pasikolahono nasati botibona itap ninatolap gogona. Artinya ada kerinduan, ada kegigihan dari orang tua sesungguhnya supaya anaknya itu menjadi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berpendidikan, sehingga mereka pada zamannya, pada waktunya tidak akan pernah tergilas oleh zaman, tapi bisa mengikuti zaman dan bisa mempengaruhi atau menjadi orang yang berpengaruh. Ini dia. Tapi ada banyak orang yang tidak setuju. Ada banyak anak-anak yang menolak pengajaran dan kerinduan orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang ya. Orang tuanya mengharapkan anaknya sibuk dengan pengajaran, sibuk dengan pendidikan. Tapi beruntung juga sekarang ini ya, anak-anak seolah-olah bisa berlindung dengan cara pengajaran sekarang karena harus melalui online ataupun melalui HP. Jadi orang tua berpikir sibuk dengan pengajaran tapi apa? Main game. Maka diingatkan kepada kita malam hari ini supaya kita sungguh-sungguh dan benar-benar mencari pengetahuan itu. Karena orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengertian, dialah yang mampu menghadapi zaman, menghadapi kemajuan ini. Lalu di ayat 33 dikatakan di sana, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang yang sungguh-sungguh menerima pengetahuan, orang yang sungguh-sungguh berpegangan kepada teguran dan pengajaran, maka dia akan aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Saya pernah mendengar seorang ibu ya yang sedang diancam oleh suaminya dalam percecokan mereka dan akan meninggalkan ibu ini karena harta dan kekayaan yang ada di rumah itu. Lalu si ibu kebetulan profesinya seorang salon ya. Lalu dia katakan, ya udah ambil aja semua harta yang ada di rumah ini, tapi biarkan saya ya memiliki kaca ini, memiliki gunting dan memiliki sisir ini katanya. Karena keahliannya sebagai salon, maka dia boleh memastikan dia tidak akan pernah ya kelaparan dan jatuh miskin. Maka meskipun itu kekayaan itu bisa diambil, tapi dengan pengalaman, dengan keahlian yang boleh dimiliki, maka tetap dia akan boleh menikmati hidup. Sama seperti orang Israel ya. Dalam sumber-sumber lain kita boleh pernah mendengar, ya silakan angkut semua kekayaan dari Yerusalem ini katanya, bawa semuanya, asal jangan sampai habis orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, orang-orang berpengetahuan dari Israel katanya. Asal jangan sampai dibunuh katanya. Karena selama orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, orang-orang berpengetahuan ada, maka semuanya boleh dilakukan kembali. Maka pentingnya hikmat, pentingnya pengetahuan, pentingnya kecerdasan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya sungguh-sungguh kita semuanya memiliki semangat dan kerinduan untuk terus berjuang mencari pengertian dan pengetahuan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan di sana, orang yang memiliki pengetahuan dan pengertian dan hikmat itu tentunya diawali dengan takut akan Allah, takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, seorang bapak, seorang ibu harus benar-benar di rumah tangga ini menjadikan rumah ini ya menjadi tempat yang pertama dan utama untuk pendidikan dan pengajaran anak-anaknya, pendidikan moralnya, pendidikan mentalnya. Mungkin pengetahuan mungkin lebih banyak di sekolahnya, di luar sana. Tapi semuanya itu berawal, bersumber, bermula dari rumah tangga ini. Maka seorang bapak, seorang ibu, tunjukkanlah sikap yang takut akan Tuhan dan turunkan, wariskan itu kepada anak-anakmu. Berikanlah teguran dan pengajaran kepada anak-anakmu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Bersikap yang
baik dan itu diteladankan kepada anak-anak, maka anak-anak itu kapan dan dimanapun dia akan terus melakukan apa yang kamu perlihatkan dan kamu ajarkan di dalam kehidupannya. Orang yang mendengarkan pengajaran itu dikatakan dia akan terlindung dan aman. Dia akan mampu mengatasi persoalan dan pergumulan hidupnya. Dia tidak akan pernah kekurangan karena dia punya hikmat, dia punya pengetahuan. Orang kaya yang tidak punya hikmat dan pengetahuan tidak terlalu lama kekayaannya bisa habis. Orang kaya yang tidak takut akan Tuhan tidak akan terlalu lama kekayaannya akan bertahan. Tuhan akan alihkan itu kepada orang lain yang bisa dipercaya untuk memegang kekayaan itu. Maka pada malam hari ini, marilah, carilah ilmu, carilah pengetahuan, carilah hikmat, dan ingatlah, melalui tema minggu yang diperdengarkan kepada kita, dikatakan di sana, berhikmat dalam Yesus, berhikmat dalam Yesus. Lalu kalau kita baca Bapak Ibu Saudaraku dalam 1 Korintus 1 ayat 26, hikmat itu adalah Yesus sendiri. Dialah hikmat dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka untuk boleh memperoleh hikmat itu takut akan Tuhan, yakni menerima Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Maka kalau kita baca sesungguhnya mulai dari ayat yang ke-20 dari pasal 1, sesungguhnya hikmat itu sudah dipersonifikasikan. Sudah seolah-olah seperti pribadi. Makanya dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ini berarti seseorang. Maka hikmat itu sudah berpribadi, ya, seperti pribadi, jadi dipersonifikasikan dan sudah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Maka kita melihat bahwa firman Allah yang menjadi daging dialah Yesus Kristus. Dan oleh Paulus katakan dalam kitab 1 Korintus 1 itu dikatakan di sana bagaimana bahwa Yesus adalah hikmat Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan dan dialah kekuatan Allah. Maka berbicara tentang hikmat Allah itu tidak lepas dari salib. Maka di dalam evangelium kita akan mendengarkan bahwa orang-orang yang mau menjadi murid Yesus harus berani memikul salib, berani menyangkal diri dan mengikut Yesus. Maka untuk memiliki hikmat itu berarti milikilah Yesus, karena dia adalah firman Allah yang telah menjadi daging dan Yesus adalah karya Allah yang sudah membawa keselamatan kepada kita. Maka tidak ada lagi malapetaka bagi orang yang berlindung dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, karena dialah yang menyelamatkan kita. Amin.